Ribuan nasib guru pelaksana pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disingkat P3K dari berbagai daerah di wilayah Jawa Barat yang terabaikan pemerintah. Guru didefinisikan sebagai seorang pengajar dan pendidik profesional dalam lembaga pendidikan formal dengan kualifikasi tertentu. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, baik di tingkat dasar maupun menengah. Mari kita dengarkan curhatan dari para guru di depan wakil rakyat. Guru mengajar kurang lebih 25 tahun lamanya, namun nasibnya tidak seperti yang diharapkan mereka. Anggota Komisi 5 yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan ini yang saya hormati. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Risnawati dari SMA Negeri 5 Garut. Alamat saya sangat jauh sekali dari Garut Kota. Saya Garutnya Garut Pasisian, Garut Selatan, Pamengkut yang ada pantai Solo, pantai saya. Jauh medianya ya? Guru-guru ini mengadu nasib kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat. Karena sudah puluhan tahun guru-guru ini belum ada kejelasan untuk menjadi pegawai P3K, apalagi menjadi ASN atau PNS sebagai pegawai negeri sipil. Begini Pak, yang akan saya tanyakan. Kebetulan saya mengajar PAI. Saya mengajar sejak tahun 1997. Kurang lebih saya sudah 25 tahun. Usia saya sudah tidak muda lagi Pak. Sudah 48 tahun. Kelahiran 1974. Saya sudah termasuk kategori 2 Pak. Di sekolah saya. Sisa kategori 2 tinggal saya sendiri. Ketika tes kategori 2, yang lain lulus, saya sendiri yang tidak lulus. Coba bayangkan sama Bapak dan Ibu, jika hal tersebut adanya pada diri Bapak dan Ibu. Saya tidak bisa berkata-kata, hanya air mata yang bercucuran. Kebetulan saat itu, saya dipanggil oleh kepala sekolah, harus ke ruangannya. Saya kaget, mungkin ini mau menasehati, barangkali supaya saya sabar. Hari pertama itu dibuka tes, saya masuk sekolah, biasa ngajar di kelas. Saya ketika dipanggil kepala sekolah, yang datang Wakasek Humas ke kelas, saya dipanggil harus ke ruangan Bapak katanya. Saya baru masuk saja, tak terasa air mata bercucuran Pak. Kemudian saya mengikuti tes P3K yang pertama tahun 2019. Itu peserta dari sekolah kami 5 orang. Kebetulan saat itu yang direkrutnya kategori 2 teman, yang bisa ikut itu 5 orang. Nasib saya belum lulus juga Pak. Yang 5 orang itu salah satunya ada murid saya sendiri. Murid saya sudah menjadi Wakasek kan? Tapi saya tidak apa-apa, tidak iri, tidak apa, karena itu nasib mereka. Ya, nasib saya seperti ini. Tapi saya bangga juga murid saya sudah bisa menjadi Wakasek. Lanjut saya tes lagi Pak. Tes P3K tahap 1. Kebetulan di Garut, di Kabupaten Garut khususnya, pelajaran PAI tidak ada formasi. Saya memaksakan diri tes ikut ke Pangandaran, ke SMK 1 Pangandaran. Saya tes di sana, kebetulan tempat tesnya di SMK Negeri 1, di SMK Negeri Cijulang. Ikut tes. Alhamdulillah hasil tes pesingri. Ketika selesai tes, sudah klik selesai, nilai alhamdulillah pesingri. Hati saya Pak, pasti saya sekarang lulus. Bahkan keesokan harinya saya sekolah, ditanya sama teman-teman, terutama Wakasek Humas yang selalu menanya, karena kasihan pada nasib saya. Selalu Wakasek Humas, kumaha Bu, tes
Alhamdulillah Pak, nilainya pensing rin. Mudah-mudahan gua lulus. Kan kosku bakal lulus, komi pensing rin Pak. Abi teh tos tenang ya tos kitu mah. Tos tenang tos kitu mah, alhamdulillah Abi bakal lulus. Ternyata ketika dibuka, saya membuka sendiri, belum sampai terakhir membukanya, lolos pertamanya. Saya sudah memberi kabar kepada orang tua, saya langsung kepada orang tua. Kebetulan saya berdekatan rumah dengan orang tua. Orang tua saya nangis meluk saya. Alhamdulillah nih lulus. Ternyata dibuka lagi oleh suami saya. Mah, tak akan tamat muka teh. Bukannya bapak ini curhat ya. Tak akan tamat mah muka teh. Nikah anak dibuka sama suami saya. Ternyata lolos tidak menepati formasi. Nah, yang tadi dipaparkan oleh ibu guru yang sudah 25 tahun menjadi guru pengajar belum mendapat kesempatan menjadi pegawai yang bisa diakui oleh pihak pemerintah, sedangkan sekarang usia sudah 48 tahun. Jadi bagaimana pihak pemerintah ada tidak rasa kasihan terhadap mereka sebagai guru yang berjasa terhadap anak-anak didiknya? Apalagi dari anak didiknya sudah ada yang berhasil menjadi wakil kepala sekolah, ucapnya. Ibu guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Sumisurowati. Saya mengajar matematika dan saya mengajar di SMA swasta, SMA Informatika Ciamis. Oh ya tahu. Ya. Jadi untuk yang di swasta Pak, tadi sudah diutarakan bahwa ada yayasan yang ketika guru di SMA swasta tersebut akan mengikuti P3K, itu ada perjanjian. Jadi mau memilih ikut P3K atau jauh dari sana gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ya. Jadi mungkin pihak yayasan juga merasa takut kehilangan Pak, kehilangan secara mendadak begitu Pak gitu ya. Sehingga untuk mendapatkan penggantinya juga perlu waktu gitu mungkin karena itu. Lalu untuk yang di swasta memang ada beberapa yang sudah sertifikasi Pak. Jadi sehingga untuk nilai itu alhamdulillah ada afirmasinya. Ibu sudah punya sertifikasi. Alhamdulillah saya sudah aman berarti ya. Iya, sudah lulus sertifikasi. Kalau belum tidak lulus sertifikasi kan masih ganti sertifikasi. Tetap Pak. Kalau cuma 24 jam, Iya. Kalau di swasta gini Pak, untuk swasta itu betul-betul harus bekerja keras untuk mendapatkan siswa gitu loh Pak. Jadi tetap kalau misalkan kita tidak berusaha dengan baik untuk mendapatkan siswa dan tidak ada siswa, praktis guru juga yang sertif juga mungkin bisa tidak cair sertifikasinya kalau misalkan tidak 24 jam. Ya. Jadi tetap kami dari pihak swasta juga pengen diakumulasi juga gitu Pak, biar mungkin kami kalau di negeri itu fokus ke mengajar, tidak dengan takut nggak punya siswa lah atau takut kekurangan jam lah dan sebagainya. Mungkin itu Pak, sehingga saya sebagai perwakilan dari swasta juga pengen disamakan dengan yang di negeri karena kami juga sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tujuan para guru ini datang kepada wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat minta bantuan agar wakil rakyat yang duduk di Komisi 5 yang mereka datangi bisa memberi pencerahan untuk status menjadi pegawai baik P3K atau PNS. Cuma mungkin ada sedikit pilihan ya. Ketika sudah lulus hari ini, dia dapat pilihan harus tanda tangan. Mau pilih P3K atau tetap di sini ngajar kan gitu. Nah itu. Berarti ini hampir semua posisinya seperti itu sekarang di mata yang swasta mana? Fakta integritas atau apa? Dapat pilihan. Dan ibu bapak sudah memilih yang mana? Ya tapi
yang dapat serdik mana? Maksud tuh lulus ketiga tapi sudah serdik. Dari pertemuan audiensi yang diterima Wakil Komisi 5 dan anggota Dewan, dari hasil dialog wakil rakyat yang mendengar dan mencatat apa yang guru-guru katakan tadi akan berusaha menyampaikan aspirasi para guru yang datang mewakili guru yang lainnya untuk disampaikan kepada pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana pemikiran pihak pemerintah supaya para guru ini bisa diberikan kepastian dalam status pegawai karena mereka sebagai guru sudah berhasil mencerdaskan anak bangsa, jelasnya. Terus mengawal apa yang menjadi tujuan para pejuang pendidikan ini. Termasuk tadi sudah ada hasil pertemuan dengan Pak Sekda. Pak Sekda ini lama ya kemarin nggak ketemu karena memang di ibadah haji. Nah, dan ketika sudah haji ternyata bisa menerima Bapak Ibu. Sudah ada beberapa hasilnya. Mohon maaf itu tidak menjadi produk hukum. Tapi kita akan kawal kesepakatan itu, maka kita meminta hasil tertulisnya. Ya kan, bisa katakan itu janji, tapi mudahan janji yang terukur. Ya, amin. Ya kan, bukan PHP, tapi janji yang terukur. Dan saya lihat semuanya rasional lah, bisa ditempuh, bisa dilakukan. Karena program P3K ini program nasional pusat. Dan tidak mungkinlah begitu saja hanya pencitraan atau sebagainya. Ini pasti akan diupayakan, tinggal bagaimana daerah bisa menggayuhnya. Dan tadi poin-poin itu tersebut itu sudah ada nyata. Posisi P3K itu jelas, tinggal bagaimana caranya kita bersabar. Insya Allah nggak usah lagi cari penghidupan di lain lah, terus aja mengajar anak bangsa. Kita akan perjuangkan. Nah, usahaku nanti sama. Udah jelas nih. Usaha kan kehadiran terus nih dalam setiap isu ini. Pasti beliau di Banggar akan mempertanyakan mana ajuan DAU-nya ke pusat untuk biaya gaji honor ketiga kali ini. Nanti akan lihat. Kalau kemarin saya nggak lihat. Silakan Gus, ini Gus dipertegas Gus. Closing kan? Closing kan? Ya. Sudah jam berapa ya? Lagi Pak. Ada lagi? Asal lagi? Oh, ibu aja ibu. Ibu aja, ibu. Yang sudah PD mohon di SK-kan. Yang tidak ada formasi mohon dibuka formasi, Bapak. Kami sangat berharap sekali. Mungkin kalau lihat pada masa pensiun, kami tinggal beberapa lagi, kurang lebih 12 tahun lagi ke usia 60, Bapak. Mungkin hanya itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bapak Ibu, guru lulus tersebut yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Ya, kami sebagai wakil Bapak Ibu, ya memang tugasnya adalah mengkontrol ya. Ini ternyata ada beberapa beberapa kurang tepatan waktu ya, keterlambatan yang berujung pada sampai sekarang belum jelasnya yang belum mendapat formasi ini gitu ya. Permasalahan formasi juga permasalahan yang sudah berlarut-larut gitu ya. Sering sekali didik merasa mengajukan ini, tapi karena di situ ada faktor BKD, ada faktor kemudian Bapeda, terus kemudian digodoknya di PAN-RJ kementerian, jadi akhirnya kata Paulo. Jadi ini memang karena nggak satu pintu dan kemudian sering terjadi semacam ego sektoral, ini terjadilah ya kayak gini, udah lulus nggak ada informasi gitu ya. Itu masalah pertama. Masalah kedua adalah tadi kepastian tentang penganggaran. Kami akan menanyakan. Yang masalah pertama kami minta Pemprov, udahlah atur kumaha, kan semua anak Bapak Sekda, artinya atur kumaha supaya formasi ini tepat sasaran, tepat kondisi gitu ya. Jangan sampai nyari guru olahraga dapat guru matematika kan gitu ya. Jadi diukur lintasannya lembing gitu ya. Nah itu yang pertama, informasi ini supaya
ada kesatuan satu pintu lah sistem apakah Paskum apa di bawah Pak Sekda langsung nanti akan kami amanahkan ke sana. Kedua adalah tentang keuangan. Kalau tadi ada komitmen Pak Sekda akan mengkomunikasikan kepada kementerian, kami akan minta Pak Sekda melaporkan kepada Banggar. Kalau ini belum selesai, rapat Banggarnya mending nggak usah diteruskan. Gitu kan. Sehingga kita Pak Sekda dan teman tim di bawah beliau juga mikir ulah mengandalkan nanti pada pokoknya dewannya lupa gitu ya. Karena selalu jurusnya jurus membuat kita lupa. Jadi kalau nggak ada ini ya udah, ya berarti Bapak ambil dalam anak buah Bapak sendiri, gimana mengurus rakyat gitu ya. Yang ketiga adalah saya berharap tim teman-teman ini kompak ya, kompak sebagai yang sudah lulus passing grade dan kemudian terus berjuang, tapi juga memperhatikan bahwa ada yang lebih malang nasibnya, gitu ya. Tesnya juga belum gitu ya. Kita juga harus berimbang di situ. Nah, ini ada. Dan kemudian harus pandai menarik simpati publik, ini kuncinya. Itulah tadi sahabat, curhatan para guru yang belum mendapat kesempatan menjadi pegawai yang diakui pemerintah. Bagaimana tanggapan pemirsa dengan keluhan para guru yang sudah puluhan tahun berjasa kepada anak didiknya tapi belum diperhatikan pihak pemerintah? Silahkan memberikan komen. Mudah-mudahan bisa didengar oleh pihak dinas yang terkait. Sampai jumpa. Wassalam.